pada kesempatan siang hari ini. Jadi karena kemarin malam itu saya banyak ditelepon teman-teman media mempertanyakan terkait dengan masalah Ruben akibat adanya preskon yang dilakukan oleh kuasa hukum Sarwenda, ya. Jadi karena kemarin sudah malam dan teman-teman media ingin konfirmasi untuk both side ya atas pemberitaan yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda. Maka hari ini supaya tidak satu persatu saya minta teman-teman bertemu dengan saya di tempat ini, ya. Jadi kami ingin menanggapi kalau memang permasalahannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda itu adalah masalah debt collector, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah ini juga kami perlu mempertanyakan apa yang menjadi persoalan yang sangat urgent yang membuat harus ada preskon terkait dengan masalah debt collector, ya. Apakah ini berkaitan dengan tata cara atau kinerja debt collector yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena OJK kan sudah membuat aturan bagaimana cara-cara untuk menagih pembayaran-pembayaran yang diduga macet, ya. Itu ada aturan dan mekanismenya. Apakah tujuan preskonnya itu adalah berkaitan dengan masalah ingin menekankan adanya debt collector yang melakukan kerjanya di luar jam kerja dengan cara-cara yang tidak tepat atau apa sehingga sampai harus preskon, ya. Kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga preskonnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan atau ada debt collector yang mencari-cari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda atau S, ya. Jadi ini yang harus dipertegaskan dulu urgensinya. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya. Tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali, ya. Itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Ini juga kami perlu luruskan, ya. Pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba. Belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal, dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru, yang harus saya luruskan, ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK
Otoritas Jasa Keuangan sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu. Diawali dengan teguran dulu. Macetnya sudah beberapa lama. Baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian. Di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya nih? Yang salah S-nya, debt kolektornya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai. Sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Kalau memang orang yang datang itu salah alamat, kita tinggal bilang, kamu salah alamat. Karena yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban adalah orang lain, bukan saya. Sesederhana itu kan? Nah, kenapa kok menjadi suatu hal yang besar yang kemudian harus disampaikan ke ranah publik? Ini yang juga menjadi pertanyaan bagi saya, ya. Apakah ini berkaitan dengan adanya situasi di mana ada keadaan yang tidak baik komunikasinya akhir-akhir ini antara klien kami dengan S? Berawal dari adanya serang menyerang atau counter mengcounter di fanbase-nya S, ya. Kemudian terjadi komunikasi. Apakah ini yang akhirnya kemudian merembet ke hal-hal yang lain? Apakah ini berkaitan dengan Ruben yang selalu menanyakan haknya untuk bertemu dengan anaknya? Ya, karena ada satu komitmen di mana dalam komitmen itu dikatakan bahwa dalam 1 minggu Ruben memiliki kesempatan 2-3 hari untuk tinggal bersama dengan putrinya. Ini yang sampai hari ini Ruben tidak dapatkan dan masih dia perjuangkan terus. Bahkan untuk mengantar anak pun tidak diizinkan. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Nah, karena kalau misalnya mengenai masalah mobil, ya jelas ini. Pemesanannya memang dilakukan oleh Ruben dan alamat pemesanannya bukan di alamat di mana debt collector datang. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Kecuali ada tindakan debt collector yang menyalahi aturan, debt collectornya yang diserang. Kalau ini kan saya lihat lebih cenderung seolah-olah ingin memojokkan, kamu nggak bayar ya? Bayar dong kewajiban kamu. Ini kan nggak baik seperti itu. Ya, ada hal yang lebih penting, yaitu adalah hak ayah untuk bertemu dengan anaknya dan hak anak untuk bertemu dengan ayahnya. Ini banyak pengalaman-pengalaman Ruben yang dia dihalang-halangi, patut diduga dihalang-halangi untuk bertemu dengan putri-putrinya. Ya, sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir bawa bunga. Tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah, ayah sama anak nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai satu berita trauma, ada debt collector. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil? Yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab, ya. Mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan.
Media.